Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalani hari ini. Perkenalkan, nama saya Citra Nurrofianti Putri dan rekan saya Mutiara Andini Kusmaning Tias. Kami dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta Timur. Tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung ke pembahasannya. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang eksplanasi sejarah. Apa itu eksplanasi sejarah? Dari situ kita mendapat dua kata, yaitu explain dan sejarah. Eksplanasi berasal dari kata explain, yang artinya menjelaskan. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita pernah kan belajar teks eksplanasi, yang merupakan teks yang menjelaskan tentang proses atau sebab terjadinya fenomena. Sedangkan kata kedua yaitu sejarah, ilmu yang menceritakan tentang peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Nah, dalam sejarah, eksplanasi merupakan kegiatan menjelaskan suatu peristiwa yang dihubungkan dengan peristiwa lainnya menggunakan pernyataan yang tepat dan umum untuk mengetahui sebab akibat terjadinya peristiwa. Menurut James F. Black dan Dean J. Cameron, eksplanasi dapat tercapai jika saling pertalian dapat dibuktikan sebab-sebab dengan akibat-akibatnya. Hal fundamental dalam eksplanasi bersifat saling berkaitan. Harus ada dua hal, yaitu fakta untuk disusun dengan mekanisme konseptual yang dapat diterima dan masuk akal, sehingga dapat dikaitkan secara bersama-sama. Bagian-bagian eksplanasi sejarah. Ada 4 bagian eksplanasi sejarah. Yang pertama ada konsep yang merupakan kesimpulan dari gejala-gejala suatu peristiwa. Yang kedua, fakta yang merupakan unsur dari dokumen sejarah yang dijabarkan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dipercaya dan sudah lolos tahap pengujian sejarah. Yang ketiga, konstruksi merupakan pembentukan atau gambaran dari suatu peristiwa sejarah. Keempat, ada sebab musabab. Sebab musabab ini dibagi menjadi dua, yaitu sebab musabab langsung dan sebab musabab tidak langsung. Sebab musabab langsung adalah pemicu terjadinya peristiwa dapat dibuktikan melalui observasi, pengamatan, ataupun rekaman. Musabab tidak langsung yaitu kebalikan dari sebab musabab langsung, yaitu pemicunya belum dapat kita buktikan, tapi hal ini penting dalam pembentukan fakta sejarah. Kasus eksplanasi sejarah menurut J. Meehan ada 4. Yang pertama, eksplanasi kausal yang menghubungkan explicandum atau suatu peristiwa atau fenomena yang perlu dijelaskan dengan seperangkat kondisi-kondisi yang terjadi sebelumnya yang perlu ada atau cukup untuk menghasilkan explicandum. Yang kedua, eksplanasi fungsional, yaitu menghubungkan dengan konteks yang lebih bebas dari kesalahan atau lias dengan menunjukkan fungsi yang dimilikinya, seperti menjelaskan fungsi hati dalam organ tubuh. Yang ketiga, eksplanasi teleologis, yaitu menghubungkan explicandum dengan tujuan suatu sistem atau maksud si pelaku, seperti perilaku manusia untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Yang keempat, genetik atau sejarah, yaitu menelusuri keadaan-keadaan sebelum suatu peristiwa terjadi dan menunjukkan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Model eksplanasi sejarah menurut Helius Syamsuddin terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kausalitas yang merupakan penjelasan mengenai fakta dari peristiwa-peristiwa sejarah dengan hubungannya sebab dan akibat. Yang kedua ada conferring law model, bahwa setiap penjelasan dalam sejarah harus dapat diterangkan oleh hukum umum atau general law atau hipotesis universal atau universal hypothesis atau hipotesis dari bentuk universal, hypothesis of universal form, dan dapat dibantah berdasarkan bukti-bukti empiris yang tepat. Yang ketiga ada hermeneutika, menekankan secara jelas antara ilmu alam dengan ilmu kemanusiaan. Sejarawan menjelaskan masa lampau dengan cara mencoba menghayati atau merasakan penuh dengan empati.
Yang keempat, ada model analogi. Adalah suatu alat untuk menjelaskan peristiwa sejarah dengan kedudukannya sebagai alat ilmu bantu dalam pembuktiannya. Tetapi, analogi eksplanasi sejarah ini menimbulkan beberapa keliruan, dan sejarawan dituntut untuk lebih selektif lagi dalam hal menggunakannya. Yang kelima, ada model motivasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, bentuk eksplanasi kausal, suatu akibat yang dilakukan oleh intelijen, sedangkan sebabnya merupakan pikiran yang di belakang perbuatan itu sendiri. Yang kedua, bentuk tingkah laku berpola, dari Sigmund Freud, mengatakan bahwa model ini bisa lebih menekankan penggunaan pendekatan psikohistoris yang berpijak pada teori psikoanalisis. Kelemahannya yaitu terletak pada keterbatasan metode psikoanalisis tersendiri. Contoh eksplanasi sejarah, yaitu Perang Padri yang diambil karena adanya campur tangan Belanda terhadap masalah kaum adat dan kaum padri. Kaum adat sendiri terdiri dari berbagai tokoh masyarakat dan beberapa orang yang menentang adanya Islam, serta kaum padri terdiri dari beberapa ulama. Kenapa bisa dikatakan campur tangan? Karena Belanda ingin menghasut para kaum adat untuk tidak mengikuti ajaran yang sudah diberikan oleh kaum padri. Maka dari itu akibatnya adalah terjadi perang saudara antara kaum adat dan kaum padri di kota Bonjol. Kemudian para kaum padri bersembunyi di kota Marapak. Lalu tidak lama kemudian terbongkar tempat persembunyiannya dan Tuanku Imam Bonjol diasingkan. Cukup sekian dari kelompok 5, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.